Jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, berjumpa kembali dalam kelanjutan pelajaran rutin kita dalam pembahasan kitab yang berjudul Hilyah Thalibil Ilm, perhiasan para penuntut ilmu. Penting nih, pelajari nih ya. Bahkan di sana para ulama itu dahulunya menasehatkan untuk kita semuanya belajar dulu tentang adab, belajar dulu tentang etika-etika di dalam menuntut ilmu, karena itu bagian yang penting dalam agama kita ya. Akhlak yang mulia, adab yang luhur itu sangat-sangat penting untuk sama-sama kita pelajari. Sebuah ilmu agama itu akan tercoreng disebabkan pelakunya, pemiliknya ya. Ilmu agama yang begitu mulianya, kalau sampai dipegang dan dibawa oleh orang-orang yang tidak bagus akhlak dan adabnya, maka bisa menjadikan fitnah di tengah manusia, bisa menjadikan orang-orang marah lari dari ilmu agama tersebut. Maka jamaah sekalian, pembahasan seperti ini sekali lagi sama-sama kita butuhkan, terlebih khusus para penuntut ilmu yang mereka betul-betul fokus mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu telah kita masuk ke pembahasan yang keenam, at-tahalli bil amal, menghiasi diri dengan amalan. Setelah kita belajar, setelah kita menghadiri majelis-majelis ilmu, setelah kita hafal, catat pelajaran-pelajaran tersebut, ilmu agama tersebut, maka puncak dari kesemua itu adalah mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Dan pun Syekh Bakar Abu Zaid telah menyebutkan ya, kata beliau, tasa'al ma'a nafsik an hadzika min alamatil ilm an-nafi'. Tanyakan pada diri kamu sendiri, tanyakan. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah ilmu yang bermanfaat tersebut tanda-tandanya sudah terdapat pada diri kita? Apakah selama ini ilmu yang telah kita kumpulkan, ilmu yang telah kita pelajari, ilmu yang telah kita dengarkan, ilmu yang telah kita catat telah memberikan kemanfaatan untuk diri kita? Apakah ilmu yang selama ini kita dapatkan sudah menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita? Katanya ini nih ya, di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, al-amalu bihi, tanda bahwa ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat yang kita miliki. Tandanya yang pertama, kita amalkan. Itu tanda yang pertama tuh ya. Kapan seseorang mengamalkan ilmu yang dia pelajari, maka itu salah satu tanda alamat ilmu yang dia pelajari itu adalah ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu ada dua, seperti yang disebutkan oleh para ulama ya, sebagaimana pula yang telah diterangkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu senantiasa minta ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat ya.
Jadi diantara salah satu indikasi ilmu tersebut bermanfaat buat kita adalah kita amalkan. Yang kedua, karahiyatut tazkiyah wal madah wat takabbur alal khalq. Di antara tanda alamat ilmu yang bermanfaat tersebut menjadikan pribadi orang tersebut benci untuk dipuji, tidak sombong dan tidak gila pujian dari manusia. Kalau ada orang yang berilmu, kalau ada orang yang semakin hari semakin bertambah ilmunya, tapi semakin hari pula bertambah kegilaan dia akan pujian sanjungan manusia, maka yakin itu bukan ilmu yang bermanfaat. Itu dicamkan baik-baik untuk diri kita. Ilmu yang bermanfaat itu sebaliknya, menjadikan orang yang memilikinya itu enggak senang untuk dipuji. Apa yang mau dipuji dari kita, jamaah sekalian? Makanya banyak sekali kisah-kisah para ulama bagaimana mereka ketika diperkenalkan oleh moderator, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah, Syekh Muqbil rahimahullah, dan para ulama yang lainnya. Itu ketika MC-nya, moderatornya ngomong, membesar-besarkan beliau, langsung disuruh diam. Uskut, diam katanya. Subhanallah, saking bencinya mereka untuk mendapatkan sanjungan di hadapan manusia. Wah, beda dengan keadaan kita. Makin dipuji makin besar kepala kita. Hanya kepada Allah kita memohon agar Allah selalu memperbaiki keadaan kita, agar Allah terus mengarahkan kita kepada akhlak yang mulia. Itu bahaya. Kemudian yang ketiga, takatsuru tawadhu'ik kullama izdattal ilman. Makin bertambah tawadhu'nya, rendah hatinya ketika semakin bertambah ilmunya. Mari belajar dari ilmu padi. Padi itu semakin berisi, semakin tua semakin merunduk. Maka demikianlah seharusnya kita memposisikan diri kita terhadap ilmu agama itu. Semakin Allah mudahkan kita untuk mempelajari agama Allah, semakin Allah mudahkan untuk setiap harinya bertambah ilmu kita, maka seharusnya semakin bertambah pula rasa tawadhu'nya kita, rendah hatinya kita, bukan malah sombong meremehkan orang lain, bukan malah menjadikan ilmunya itu memandang sebelah mata orang lain. Enggak demikian, jamaah sekalian. Na'udzubillah. Kemudian yang keempat, al-harbu min hubbit tara'us wasyuhrati wad dunya. Ilmu yang bermanfaat tersebut menjadikan pemiliknya itu menjauh dari kecintaan terhadap kepemimpinan, ketenaran dan dunia. Subhanallah. Jadi orang belajar itu bukan kemudian untuk bisa tampil di depan umum, untuk kemudian menjadi terkenal, viral, bukan. Itu penting, jamaah sekalian. Penting untuk sama-sama kita ketahui. Kemudian yang kelima, hajrud da'wah al-ilm. Ilmu yang bermanfaat juga diantara tanda-tandanya itu dia malah menjauhkan dirinya dari pengakuan bahwa dia itu berilmu. Makanya Syekh Al-Utsaimin mengatakan apa? Barang siapa yang mengaku berilmu fahuwal jahil, maka dia itu orang bodoh. Subhanallah, sampai segitunya. Barang siapa yang mengaku berilmu, maka pada hakikatnya dia itu adalah orang yang bodoh. Kata beliau,
Kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah ketika memberikan komentar terhadap ucapan Syekh Bakar Abu Zaid ini, hajrud da'wah al-ilm, dia meninggalkan pengakuan bahwa dia itu orang yang berilmu. Kata beliau, maknahu alla yadda'iyal ilma wa la yaqul anal alim. Maknanya dia meninggalkan pengakuan tentang ilmu tersebut, kemudian dia mengatakan, ya, dan dia tidak mengatakan anal alim, saya itu orang yang berilmu. Subhanallah. Ya. Fahadza la yambaghi, kata beliau, ini enggak pantas. Wa'lam anna man idda'a al-ilma fahuwal jahil, ketahuilah barang siapa yang mengaku berilmu maka dia itu adalah orang yang bodoh. Subhanallah, la ilaha illallah. Ya, itulah makanya yang bahaya kalau setiap ada perkumpulan, ada sebuah pertemuan, ya pengennya dia saja yang ngomong, pengennya semua itu ikut dengan ucapannya, ya, karena dia merasa dialah yang paling berilmu. Ya, nggak boleh. Ya, jamaah sekalian, kita akui bahwa di atas orang yang berilmu itu ada lagi orang yang berilmu, ya. Maka dengan pengetahuan seperti itu akan menjadikan seorang hamba itu, ya, menjadi hamba yang tawadhu dengan ilmu yang dia miliki.